Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa ya ayyatuhal akhwat kaifa halukunna la'allakunna fi halatin jayyidatin amin ya rabbal alamin. Tayyib, seperti biasa pada pagi hari ini kita akan belajar pelajaran aqidah. Dan jangan lupa, seperti kebiasaan kita yang sebelum-sebelumnya, sebelum kita akan memulai pelajaran, kita akan melakukan apa? Murojaah, yaitu mengulas kembali pelajaran kita yang telah lalu. Ya. Apakah dari kalian masih ada yang ingat pada pelajaran di pekan kemarin kita telah membahas tentang apa? Tentang apa saja? Ada yang ingat? Atau apa yang telah dipelajari kemarin telah pergi semua? Apa yang dibaca kemarin, apa yang dilihat sudah terbang-terbang semua? Gimana? Semoga enggak ya. Baik. Kemarin kita telah belajar tentang apa? Macam-macam ibadah yang diperintahkan Allah untuk dikerjakan. Ada berapa macam? Banyak ya. Dan kemarin Ustazah sudah mengecek pengetahuan kalian dengan cara apa? Dengan memberikan pertanyaan. Apa saja macam-macam dari ibadah yang diperintahkan Allah untuk dikerjakan? Salah satunya apa? Ya, berdoa, Islam, iman, ihsan, lalu al-khusyu', tawakkul, istighatsah, al-isti'anah, al-isti'adzah, dan lain sebagainya. Lalu apa lagi? Iya, dikatakan juga di matan kemarin bahwa apa? Barang siapa yang berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah musyrikun kafirun. Thayyib. Dan telah dijelaskan juga dalilnya. Hasanan, untuk murojaah kita skip di situ aja ya. Insyaallah setelah pertemuan ini kita akan ada ujian. Akan ada al-ikhtibar at-tajribi, ujian percobaan. Jadi nanti Ustazah akan memberikan soal dan kalian mempelajari dari materi yang Ustazah berikan setelah PTS kemarin sampai akhir ini ya. Insyaallah mudah bagi yang selalu belajar. Ya. Darsu al-yaum. Kita akan memulai pelajaran kita pada hari ini. Masuk ke pelajaran ya. Silakan dibuka bukunya di halaman 52 dan 53. Di bawah ya. Kita baca matanya bersama-sama di halaman 52. Wa fil hadithi ad-du'a'u mukhul ibadah. Wad dalilu qauluhu ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sudah dibuka semuanya kan bukunya? Sudah dilihat di bawah paragraf yang paling bawah di halaman 52. Nah, kita sekarang akan membahas ini dia. Membahas apa Ustazah? Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang anwa al-ibadah allati amarallahu biha.
yaitu ibadah-ibadah atau amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan. Nah, sekarang kita akan mengupas satu persatu. Ya. Yang pertama yaitu apa? Ad-du'a. Nah, apa itu ad-du'a? Atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan doa. Apa itu ya? Kita akan bahas di sini. Wah, ternyata ada yang hilang ya dari beberapa tulisan ini, tapi nggak apa-apa, tolong diingat baik-baik ya. Doa atau ad-du'a'u secara bahasa artinya menyeru atau memanggil. Yaitu arti dari doa atau dalam bahasa Arab ad-du'a'u. Apa tadi artinya? Secara bahasa menyeru atau memanggil. Secara istilah artinya apa? Yaitu suatu permohonan atau permintaan dan ucapan kepada Allah sebagai penguasa alam semesta. Nah, ini arti dari doa atau doa secara istilah. Jadi ketika kita berdoa berarti kita meminta atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar bisa mendapatkan nilai yang baik ketika ujian, memohon agar selalu hatinya bersama Allah, memohon agar ditetapkan dalam agama yang satu, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam. Nah, itu adalah doa. Nah, perlu kita ketahui, doa ada 2 macam. Apa saja Ustazah? Iya. Yang pertama, du'aul mas'alah namanya. Du'aul mas'alah. Lalu yang kedua, du'aul ijabah. Du'aul ijabah. Nah, misal dari du'aul mas'alah adalah yang pertama, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar misal urusan dalam perdagangan lancar, urusan dalam rumah tangga lancar. Nah, ini du'aul mas'alah. Lalu du'aul ijabah. Doa seperti doanya para rasul agar umatnya dapat menerima dakwah dari beliau. Saya sebutkan misalnya sedikit saja ya agar tidak bingung. Nanti kalau ingin lebih jelasnya, lebih banyak misal yang lain lagi, boleh ditanya di grup ya, di grup diskusi. Baik. Selanjutnya, sudah paham kan? Dalil pentingnya doa. Apa sih pentingnya doa? Kita akan tahu pentingnya doa itu dari dalil atau bukti yang ada yang pertama di Al-Quran. Di Al-Quran disebutkan dalam surat Ghafir ayat 60, wa dalilu qauluhu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tadi disebutkan kan, ini adalah gambar atau screenshot yang ada di awal slide tadi ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya, kata Allah apa di sini? Wa qala, katakan ya wahai Muhammad,
rabbukum ud'uni astajib lakum. Nah, kalau kita semua berdoa kepada Allah, astajib lakum, Allah akan mengistijabah atau mengabulkan doa hambanya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dahirin. Barang siapa yang sombong, mutakabbir, tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Wa na'udzubillahi min dzalika. Ya. Lalu dalil selanjutnya atau bukti selanjutnya bahwa doa itu penting ada di hadis. Apa isinya Ustazah hadisnya? Ini dia. Hadisnya berbunyi, ad-du'a'u mukhul ibadah. Dan artinya, doa adalah intisari dari ibadah. Nah, maksudnya apa Ustazah? Nah, maksudnya, satu hal yang paling penting dalam sebuah ibadah adalah sebuah doa. Tidak mungkin orang beribadah dan di dalamnya tidak ada sebuah doa. Tidak mungkin. Ketika kita sholat, kita membaca doa. Betul? Ketika kita bekerja, kita mengawali sebuah pekerjaan dengan doa. Kita belajar, mengawali sebuah pembelajaran dengan doa. Jadi, doa adalah intisari dari sebuah ibadah. Fahim tunnah? Arju bi an yakuna hadad dars mafhuman ladal jami'. Ustazah mohon semoga pelajaran ini dimengerti ya. Pokoknya kalau ada yang belum mengerti langsung saja tanya di grup diskusi. Ya, sekarang kita lanjut ya. Nah, sekarang kita sudah masuk di halaman 53. Dibuka matanya, bukunya itu, kitabnya. Ditulis di situ di halaman 53 di awal, wa dalilul khaufi qauluhu ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Nah, sekarang kita akan beralih dari doa ke al-khauf. Doa tadi adalah misal pertama dari amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan. Sekarang nomor 2 apa? Nomor 2 adalah al-khauf. Ustazah, apa sih al-khauf itu? Nah, al-khaufu Al-khaufu secara bahasa artinya apa? Lawan kata dari al-amnu, lawan kata dari aman, yaitu apa? Rasa takut. Jadi al-khauf adalah rasa takut. Lalu secara bahasa atau secara tadi secara bahasa, sekarang secara istilah. Secara istilah adalah rasa takut dengan berbagai macam jenisnya. Jadi kalau misalkan secara bahasa artinya cuma rasa takut. Jadi untuk makna lebih mendalamnya, lebih jelasnya adalah rasa takut dengan berbagai macam jenisnya. Rasa takut kepada ini, kepada itu, rasa takut karena akan dimarahi oleh orang tua, rasa takut ketika melihat hewan buas. Nah, ini dia, semua hal ini disebut dengan al-khauf. Dalilnya apa? Yang mengatakan bahwa khauf ini penting. Khauf ini termasuk amalan yang diperintahkan oleh Allah. Nah, ini dia. Di Quran surat Ali Imran ayat 175. Bunyinya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Fala takhafuhum wa khafuna bukan wa khafuna ya, tapi wa khafuni. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Artinya apa? Maka janganlah engkau, wahai manusia, takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku jika engkau orang-orang yang beriman. Maksudnya apa, Ustazah? Maksudnya bahwa wahai manusia, janganlah engkau takut kepada mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebagai seorang makhluk, kita tidak boleh sebenarnya takut terhadap takut karena ada anjing galak. Ya, itu tidak boleh. Kita harus berani, karena rasa takut ini hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang menciptakan segalanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika engkau atau jika makhluk ini termasuk orang-orang yang beriman. Nah, di sini jangan bingung ya. Tadi Ustazah jelaskan di depan di arti secara istilah dari al-khauf itu bisa juga takut karena dimarahi orang tua atau takut karena melihat anjing gitu. Ini makna atau arti al-khauf secara ini saja ya, dari kita lihat dari segi bahasa, dari arti agar lebih mudah dipahami. Tapi untuk makna dalam agama, dalam syariat Islam seperti ini, seperti yang tertera di dalam dalil. Nah, jadi khauf ini adalah rasa takut kepada Allah dengan berbagai macam jenisnya. Jadi takut kepada Allah karena telah berbuat maksiat, takut kepada Allah, takut hatinya berbelok tidak kepada Allah. Nah, ini dia. Fahim tunna? Iya. Lanjut ya. Lalu sekarang amalan yang ketiga adalah ar-roja'u. Apa? Ar-roja'u. Apa itu? Ar-roja'u secara bahasa, ar-roja'u artinya apa? Pengharapan. Lalu secara istilah artinya apa? Yaitu menginginkan kebaikan yang ada di sisi Allah Azza wa Jal berupa keutamaan, ihsan, dan kebaikan dunia akhirat. Dan roja ini harus diiringi dengan atau pengharapan ini harus diiringi dengan usaha menempuh sebab-sebab untuk mencapai tujuan. Jadi nggak sekedar berharap saja, jadi kita harus mengiringi harapan kita dengan usaha-usaha untuk mencapai tujuan. Dalilnya apa, Ustazah? Buktinya apa, Ustazah? Kalau misalkan ar-roja ini termasuk amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah untuk dikerjakan. Iya, dalilnya berikut ini. Tada! Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Ayo, siapa yang sudah hafal surat Al-Kahfi? Nah, sekarang kita akan baca ya bersama-sama. Quran surat Al-Kahfi ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Artinya, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ia beramal soleh dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Tuhannya, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai bukan dengan makna dari istilahnya tadi, bahwa barang siapa yang mengharapkan, kalau ada seseorang yang mengharapkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka dia harus berusaha. Usahanya dengan apa? Dengan beramal soleh dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lain. Jadi hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini amal soleh dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya apa? Agar dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Begitu. Jadi sesuatu itu nggak mungkin terjadi tanpa sebuah usaha. Jadi kita harus usaha dulu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Kelas? Fahim tuna? Iya. Dan untuk hari ini kita cukupkan pembahasan materi al-usul al-thalathah di aslul al-awwal ini, yaitu ma'rifatul Rabb, dengan dalil dari ar-raja'u. Kesimpulannya untuk hari ini, untuk pelajaran kita pada pagi hari ini adalah bahwa tiap amalan-amalan yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain dan tidak bukan pasti ada dasarnya, ada bukti yang konkret atau yang jelas atau yang nyata yang menyatakan bahwa hal-hal ini seperti doa, al-khauf, war-roja itu bermanfaat semuanya. Dan itu mengelupakan amal-amal yang baik yang akan membawa kita menjadi seorang hamba yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita melakukan amalan-amalan atau ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu sekiranya yang dapat Ustazah sampaikan. Afwan jika kalian merasa malas ataupun bosan dengar suara Ustazah terus. Nah, itu wajar. Karena apa? Karena syaitan tidak pernah pergi atau tidak pernah berhenti untuk mengganggu umat manusia sampai hari kiamat nanti. Jadi yang merasa malas, yang merasa bosan mendengarkan penjelasan video dari Ustazah ataupun Ustazah yang lain, segera berwudu, segera perbanyak sholat sunnah, dan beristighfar tentunya ya. Tayyib, jangan di skip videonya ya, tolong dilihat dari awal sampai akhir, disimak baik-baik. Nanti kalau Ustazah kasih soal, kasih pertanyaan, jadi semua bisa menjawab. Jadi yang jawab gak cuma 1, 2, 3, 4 itu aja, tapi Ustazah mau yang menjawab 20, 21, 22, 23, 24, 25, semuanya menjawab. Tayyib. Naam. Syukran ala kulli ihtimamikunna wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.